Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Maisyara Zamzami. Kali ini kita mau bahas tentang komposisi dua fungsi. Konsepnya, simbol komposisi itu adalah ini nih, bundaran ya, dibacanya bundaran. Misalnya gini, ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Jika dua fungsi tersebut dikomposisikan, penulisannya bisa ada dua macam, bisa f bundaran g atau g bundaran f. Kalau f bundaran g berarti artinya fungsi gx-nya dimasukkan ke fungsi f atau dikomposisikan ke fungsi f. Kalau g bundaran f berarti fungsi f yang dimasukkan ke fungsi G. Penulisannya seperti ini ya, bacanya bundaran. Pembahasan yang pertama, misalnya diberikan fungsi fx. Ini ada fungsi fx-nya yaitu 3x kuadrat min 1 dan gx-nya 2x plus 7. Tentukan hasil dari yang pertama f bundaran g. Nah, di sini ada pembahasan f bundaran g seperti tadi di sebelumnya. Kalau f bundaran g berarti penulisannya gini ya, gx-nya di dalam. Nah, ini berarti f, gx artinya fungsi gx dimasukkan ke fungsi f. F-nya tetap, gx-nya kita rubah. Di model kan kita punya fx dan gx. Gx-nya kita rubah menjadi 2x plus 7. Seperti ini ya. Kalau sudah, ini kan sudah kita rubah. Jadi langkah pertamanya yang dalam kurung dirubah sesuai dengan modalnya. Kemudian lihat depannya. Depannya itu f, berarti kita lihatnya dari f. F itu fungsinya apa sih? Ini fungsinya yaitu 3 dikali x kuadrat atau 3x kuadrat. 3-nya tulis dulu, dikali. X-nya ini diganti dengan yang ada di dalam kurung sini. Jadi diganti dengan 2x plus 7. Di sini kan ada pangkat 2, maka di sini juga dipangkatin 2. Kemudian min 1. Di buntutnya tulis nih, min 1. Kalau sudah, 3-nya tetap, yang dikuadratkan ini diselesaikan dulu menghasilkan 4x kuadrat ditambah 28x ditambah 49, ada di belakangnya min 1. Nah, ini jangan dihitung dulu, dia dibiarkan saja min 1-nya. Kamu ngitungnya yang ini dulu nih, 3 kali 4, 3 kali 28, 3 dikali 49. Jadi hasilnya adalah 12x kuadrat ditambah 84x ditambah 147 baru dikurang 1. Nah, kalau udah seperti ini berarti tinggal hitung buntutnya aja nih. 147 dikurang 1, maka hasilnya 146. Yang depannya tetap. Berarti hasil dari f bundaran gx adalah ini. 12x kuadrat ditambah 84x ditambah 146. Kalau dilihat dari soal, setelah f bundaran gx ada di nomor 3, lihat ada f bundaran g1. Jadi di sini mengerjakannya nomor 1 dan nomor 3 terlebih dahulu pasangan ya. F bundaran G1, lihat dia F bundaran G, berarti kamu melihatnya dari hasil F bundaran G di nomor 1. F bundaran G itu hasilnya kan ini. Ini hasilnya. Karena dia mintanya 1, berarti setiap X yang ada di sini diganti dengan angka 1. Maka hasilnya 12 dikali 1 pangkatnya 2, ditambah 84 dikali 1, ditambah 146. Menghasilkan 242. Itu untuk nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2 dan nomor 4. Nih. Untuk yang nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu adalah G bundaran Fx. Berarti penulisannya adalah G-nya di luar, Fx-nya di dalam. G-nya tetap, Fx-nya dulu yang kita ganti. Lihat di model mana Fx. Nah, ini adalah Fx. Berarti diganti dengan 3x kuadrat min 1. Nih, penulisannya gini ya. Fx-nya diganti dengan 3x kuadrat min 1. Kalau sudah, lihat depannya itu G. Berarti kita lihatnya di fungsi G. Fungsi G itu apa? Ini. 2x plus 7. 2-nya ditulis, dikali. X-nya ini diganti dengan yang ada dalam kurung ini nih. Dalam kurungnya kan 3x kuadrat min 1. Berarti ganti dengan 3x kuadrat min 1. Kemudian ada plus 7. Plus 7-nya di bawah di sini ya.
Jadi 2-nya dari sini, X-nya diganti dengan 3X kuadrat min 1, baru ditambah 7. Kalau sudah gimana? Hitung dulu 2 kali 3X kuadrat, 2 dikali min 2. Kalau sudah dapatnya 6X kuadrat, baru 2 kali min 1 itu min 2 ya. Kemudian ada plus 7. Yang dihitung tinggal buntutnya aja nih, min 2 ditambah 7 hasilnya plus 5. Berarti G bundaran Fx menghasilkan 6x kuadrat ditambah 5. Sekarang lihat nomor 4. Nomor 4 itu permintaannya adalah G bundaran F tapi min 2. Berarti karena dia G bundaran F, lihat di hasil G bundaran F yang nomor 2. Nih, G bundaran F itu tadi hasilnya kan ini. Tapi karena dia mintanya min 2, berarti X-nya ini diganti dengan min 2. Maka menghasilkan 6 dikali X-nya ganti dengan min 2, kemudian ada pangkat 2, baru ditambah 5. Kalau sudah hasilnya adalah 29. Jangan lupa pangkatnya dulu yang diselesaikan, baru perkalian dan penjumlahannya ya. Itu untuk pembahasan nomor 2 dan nomor 4. Sekarang kita ke step selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini adalah mengenai jika diketahui fungsi komposisinya. Nih, ini fungsi komposisinya. Diketahui fungsi komposisinya dan diketahui fungsi yang depan. Yang depan tuh ini berarti F ya. Ini yang depan F, yang belakang G. Jadi kalau diketahui komposisinya dan diketahui fungsi yang depan, kemudian yang ditanyakan fungsi yang belakang. Yang belakang itu kan G. Jadi F itu depan, G itu belakang, urutannya gitu ya. Maka caranya adalah, karena modalnya yang pertama F bundaran G, tulis dulu F bundaran G. Seperti konsep tadi ya, F bundaran G, maka penulisannya F-nya di luar, GX-nya di dalam. Kemudian kita punya modal itu F bundaran G itu ini. Masukinlah F bundaran G-nya, kita ganti, kita tulis 6X kuadrat min 3X plus 7, taruh di bawah sini. Ya, jadi ini diganti dengan sesuai modalnya. Kemudian sama dengan FGX, berarti lihatnya di F. Lihatnya di F ya. F-nya apa? 3X min 2. 3-nya tetap, X-nya ini diganti dengan yang ada di dalam kurung, yaitu GX. Berarti 3 dikali GX. Jadi X-nya diganti dengan GX. Kemudian ada min 2, gitu ya. Kalau sudah, pertama kali yang harus dipindahkan adalah min 2. Min 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya plus 2 nih, seperti ini ya. Jadi plus 2 sama dengan 3 dikali GX. Ya, karena di sini masih GX, jadi nggak ada yang berubah, kita carinya GX. Kemudian kalau sudah, setelah ini dihitung, 7 tambah 2 itu 9, yang depannya tetap ya. Sama dengan 3 dikali GX. Biar GX-nya sendiri, maka si 3 ini harus dipindah ke ruas kiri. Karena dia bentuknya perkalian, lawan perkalian adalah pembagi, maka 3 pindah menjadi pembagi. Jadi 6X kuadrat min 3X plus 9 dibagi 3. Baru GX-nya sendiri di sini, sama dengan GX. Kalau sudah dibagi, berarti tinggal 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Min 3 bagi 3, min 1. 9 bagi 3, 3. Maka hasilnya untuk GX adalah 2X kuadrat min X plus 3. Itu fungsi GX-nya sudah ditemukan. Gitu ya. Kemudian pembahasan berikutnya, kalau misalnya ada soal, ini ada soal komposisinya yaitu G bundaran F. Berarti kalau ini depannya G, belakangnya F. Kalau yang tadi depannya F, belakangnya G. Beda ya. Ini depannya G, belakangnya F. Fungsi komposisinya ini, dan diketahui fungsi depan ya, karena di sini G-nya duluan, G di depan, berarti fungsi depannya GX-nya adalah 3X. Yang diminta menentukan Fx. Fx itu adalah posisinya di belakang. Sama ya dengan yang tadi, dia juga dimintanya Gx, dan Gx itu adanya di belakang. Nah, berarti ini caranya mirip kayak yang tadi. Tulis dulu, karena modalnya G bundaran F, tulis G bundaran Fx. Maka G Fx-nya di dalam, penulisannya gitu. Kemudian tadi kita punya modal G bundaran F itu apa hasilnya? Ini, X min 1 per 3, berarti tulis di sini. Karena G bundaran F kita ganti jadi X min 1 per 3, sesuai dengan modal. Sama dengan G, lihatnya di G mana? Nih, G kan ini, 3X.
Maka 3-nya tulis, tapi X-nya diganti dengan Fx. Sama seperti tadi. 3-nya ini 3, tapi X-nya diganti dengan GX. GX-nya dari sini, sama ya. Jadi 3-nya tetap, tapi Fx. Jadi X-nya diganti dengan Fx. Kalau sudah sama dengan 3-nya harus kita pindah, karena tujuannya nyari Fx, jadi Fx-nya harus sendiri. Kalau Fx-nya di sini, 3-nya pindah, ini perkalian. Perkalian lawannya pembagi, maka jadinya X-1/3 akan dibagi dengan 3. Tulisannya gini. Ya, kemudian sesuai dengan konsep pecahan, perkaliannya berubah jadi pembagiannya berubah menjadi perkalian, 3-nya menjadi 1/3. Kalau yang atas dikali 1 tetap, yang bawah 3 kali 3 9. Maka Fx-nya adalah X-1/9. Itu caranya. Nah, untuk lebih paham biar ada pertanyaan juga, kalian harus mencoba soal. Ini ada 2 soal aja, mirip dengan pembahasan yang tadi, dicoba, semoga paham. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.